Oke guys, ini hasil fermentasenya ya. Kita lihat ini hasil fermentase yang saya buat. Ini sudah 1 minggu kurang, 1 minggu lah, pas 1 minggu. Nah ini wangi. Tuh. Jadi doyan si kambing pun dikasih ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Arjun Armet. Untuk kesempatan kali ini kita akan membuat pakan alternatif, yaitu adalah pakan fermentase dari ampas tahu ya teman-teman. Kenapa saya memilih untuk ampas tahu? Supaya untuk perkembangan dari dombanya itu biar cepat gemuk-gemuk ya teman-teman. Tapi tetap untuk pakan hijaunya tidak akan dilupakan ya, tetap menggunakan pakan hijauan atau rumput ya teman-teman. Tidak akan dilupakan untuk pakan hijauan atau rumputnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, untuk domba-domba saya ini tuh, domba-domba saya ini ya sangat lahap menggunakan fermentase ampas tahu atau golono kalau di Jawa Barat ya. Tuh teman-teman, untuk kambingnya ada 6 ya teman-teman. Nah ini mola-moli cukup besar, lihat teman-teman, bisa lihat tuh, diberikan pakan ampas tahu tuh sangat besar, usianya baru 4 bulan ya. Ini juga tuh. Nah untuk yang ini lagi baru beranak ya teman-teman, ada 2 tadi baru dipisahin ya teman-teman tuh. Tuh, ini anaknya semua laki-laki atau jalu ya teman-teman, mantap. Oke teman-teman, ini saya sudah mempersiapkan untuk bahan pembuatan fermentase dari ampas tahu, yaitu adalah untuk yang pertama bahannya itu adalah tahu ya, ampas tahu. Jadi untuk limbah pabrik ya, jadi saya menggunakan limbah pabrik ampas tahu ini ya. Yang kedua adalah jagung halus ya teman-teman. Ini jagung halus sebagai serat proteinnya. Ini pur ya, bebas, ini purnya bagus. Terus E4 ya, tuh 4 yang kuning ya, yang bukan yang kuning, kalau untuk kuning tuh untuk pertanian, kalau untuk peternakan itu yang warna coklat ya teman-teman. Ini prebiotik cair ya, atau untuk bahan fermentasinya. Terus silase ya, nah ini silase teman-teman, atau tebu. Nah untuk selanjutnya yaitu menggunakan dedak ya, dan menggunakan kulit kacang hijau ya teman-teman. Oke, kita langsung gaskeun ya, pokoknya gaskeun untuk membuat pakan alternatif fermentasi dari ampas tahu untuk supaya si domba-domba itu gemuk. Oke, langsung kita mulai aja untuk mencampurkan bahan-bahan untuk fermentasi bahan pakan dari ampas tahu ya teman-teman. Ini ampas tahunya. Yang kedua saya campurkan dedak ya teman-teman. Nah untuk takarannya ini kita nggak takar ya, kita main feeling aja ya teman-teman, sekitaran secukupnya ya. Tuh. Ini sebagai bahan serat ya. Tuh. Nah ini kita masukkan dedaknya. Nah sehabis dedak ini kita campur menggunakan kulit kacang hijau ya teman-teman. Saya ambil dulu kulit kacang hijaunya ini nggak ada lagi tempatnya, jadi saya langsung kasih aja. Ini juga secukupnya ya, untuk takarannya kira-kira secukupnya aja.
Nah, cukupnya aja. Ini juga bahan protein atau serat ya. Insya Allah untuk bahan ini domba-domba cepat gemuk. Ini sudah full. Nah, oke, ini sudah kita masukkan ampas tahu, dedak, dan kulit kacang hijau. Lalu kita masukkan, ini cukup segini ya, 1 gelas. Bebas lah kalau untuk ini ya. Tapi saya biasanya menggunakan 1 gelas. Untuk 1 ember besar ini. Ini lepur ya. Ini juga supaya cepat gemuk. Saya menggunakan pur ayam ya. Tapi bagus. Masih banyak katul jagungnya. Tuh. Ini bahan pabrikan. Biar supaya cepat gemuk ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya campur molase, tetes tebu. Ya. Oh, sorry. Yang ini dulu dicampur air ya, dikarenakan kadar airnya sudah ada di ampas tahu, jadi cukup segayung untuk airnya. Jadi dicampur ini tetes tebu ya, secukupnya teman-teman. Oke, nah sesudah itu E4 ya, atau prebiotik mikroorganisme. Nah ini cukup 1 botol E4-nya ya, atau mau menambahkan sedikit juga nggak apa-apa, sedikit lagi. Oke, cukup satu botol ini cukup ya untuk mencampurkan bahan-bahan ke dalam ini. Lalu kita aduk ya, menggunakan tangan aja nggak apa-apa, seperti ini teman-teman. Ini geser dulu. Nah, ini seperti ini. Jadi ini wangi ya, jadi wangi dari tetes tebunya itu, dari si empatnya juga. Jadi apabila dicampurkan ke bahan-bahan ini dan dimakan sama si domba-domba itu sangat nafsu gitu, atau wangi ya. Nah, ini kita campur, cukup 1 gayung ya teman-teman. Nah, setelah itu kita langsung aduk aja pakai tangan. Sebenarnya sih untuk amannya tuh bagus pakai sarung tangan, tapi nggak apa-apa lah, sarung tangannya nggak ada teman-teman. Nah, kita aduk-aduk. Jadi domba saya tuh kan ada 6 ya, dan melahirkan 2 anak. Jadi ini cukup untuk seminggu ya, karena untuk memberikan ini cukup segenggam ini aja untuk 1 ekor ya. 1 kali makan cukup kasih seperti ini ya, itu cukup, karena ini kandungan protein dan seratnya tuh sangat bagus ya, sudah komplit. Oke teman-teman, mohon maaf tadi saya lupa, jadi saya mencampurkan ini juga ultra mineral ya teman-teman. Nih, ini mineral premix khusus untuk sapi perah, sapi potong, sapi karapan, kambing, dan domba ya teman-teman. Nah, untuk takarannya ini hanya cukup secukupnya aja. Saya kasihkan. Terkadang saya lupa ya untuk memasukkan ini. Nah, cukup ya, hanya segitu aja. Ini untuk harganya murah teman-teman, hanya 7.000 ya. Ini hanya untuk campuran. Loh, akan sehat. Tuh. Jadi kita nanti tinggal masukkan ke dalam plastik atau tong, kalau mempunyai tong. Kalau nggak punya tong, bisa menggunakan plastik. Oke, apabila sudah diaduk dan sudah tercampur untuk bahannya, ini kita langsung masukkan ke dalam plastik ya teman-teman.
dalam plastik guys. Kita masukkan ke dalam plastik. Oke teman-teman, ini sudah kita aduk dan sudah kita masukkan ke dalam plastik tuh ya. Aduh, ini berat banget ya teman-teman. Jadi ini harus ditekan ya. Jadi nanti kita masukkan ke dalam ember ya, atau kalau ada tong-tong lebih bagus. Ini kenapa saya menggunakan plastik, karena nanti saya akan tutup menggunakan ember ini, tapi saya akan endap dulu nih pakai karet nih, pakai karet, jadi supaya tidak ada udara yang masuk ke dalam si ember ini. Jadi biar safety ya, untuk kedapan udaranya itu terjaga di dalam plastik ini. Oke, tekan dulu guys biar padat, karena harus padat ya supaya menjaga udara. Ini berat banget guys. Nah teman-teman, ini kita udah ini ya, udah kita bungkus biar menjaga endapan udara di dalam sini tuh terjaga. Ini langsung kita tutup pakai tutup ember. Sebenarnya sih nggak jadi masalah ya kalau begini juga, cuma ini untuk lebih safety-nya aja kita tekan biar terus padat. Kita lakban guys biar lebih kejaga lagi safety-nya. Kita lakban. Nah ini teman-teman ya, ini udah kita tutup. Ini belum safety, nanti saya akan tutup lagi biar lebih safety ya teman-teman. Nah itulah cara pembuatan pakan ya teman-teman, untuk pakan alternatif atau pakan fermentasi dari tahu, ampas tahu ya, atau limbah tahu. Oke teman-teman, ini adalah bahan-bahan yang mau difermentasikan ya. Ini tuh, ini kita tinggal tunggu 3 sampai 1 minggu bisa digunakan ya teman-teman. Tuh mantap ya teman-teman. Ini ada 1 2 3 4, ada 2 lagi di luar ya. Nanti kita akan coba hasil yang kemarin-kemarin saya fermentasi ya, yang sudah hampir 1 minggu teman-teman. Nah ini hasilnya teman-teman, mantap. Bahan-bahan untuk pakan. Oke guys, ini hasil fermentasinya ya. Kita lihat ini hasil fermentasi yang saya buat. Ini sudah 1 minggu kurang, 1 minggu lah, pas 1 minggu. Nah ini, nah jadi seperti ini guys. Nah untuk yang berhasil ini wangi ya, untuk ininya wangi tuh. Jadi doyan, si kambing pun dikasih ini sangat lahap tuh. Alhamdulillah ya, untuk fermentasinya berhasil guys. 1 minggu ini saya buat nih, teman-teman bisa lihat. Saya kasih si mola moli. Wow, sangat enak. Alhamdulillah ya, berhasil untuk fermentasi dari si ampas tahu, kulit kacang hijau, dedak, terus ada jagung halus dan sentrat ya. Tuh, mantap. Oke teman-teman, mungkin itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video saya untuk pakan alternatif dari ampas tahu dan racikan-racikan lainnya untuk mempergemuk si domba-domba atau kambing ya teman-teman. Ya insya Allah akan gemuk ya apabila dikasih pakan seperti itu ya. Kenapa saya menggunakan pakan fermentasi dari ampas tahu? Karena domba saya itu kan ada 8 ya, termasuk anaknya. Kalau misalkan saya beli sekarung,
itu tidak akan kebanyakan gitu. Memenuhi kebutuhan iya, tapi kebanyakan. Karena kalau misalkan kebanyakan untuk ampas tahu itu dia panas di dalam perut ya. Jadi saya fermentasikan. Jadi nanti cukup untuk satu kali makan hanya segini, segenggam tangan, 2 genggam tangan seperti ini. Jadi itu cukup untuk 1 hari sekali seperti itu. Tetap untuk pakannya itu adalah hijauan. Oke, itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.